teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 Season 2 episode 11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Karane yang kini sedang bermimpi bersama Rentaro. Lantas karena Karane memang orangnya tidak mau jujur dengan perasaannya atau biasa disebut dengan sebutan tsundere, sehingga membuat Rentaro pun di sini menjadi kewalahan. Apalagi Rentaro kini sudah punya 11 pacar, yang mana karena Rentaro merasa tak sanggup mengurus Karane lagi, sehingga Rentaro kini memutuskan untuk meninggalkan Karane saja. Karane yang tahu pun spontan terbangun dari tidurnya karena ia merasa terkejut ditinggal Rentaro. Dan untungnya tadi hanyalah mimpi, sehingga Karane di sini bisa merasa agak tenang. Lalu ketika berada di sekolah, di sini Rentaro tengah sibuk memotong biskuit yang akan ia bagi dengan 11 pacarnya. Tapi karena Karane di sini tsundere, sehingga ia tidak mau menerima biskuit itu, meski Karane sangat ingin mendapatkan biskuit tersebut. Namun pada akhirnya di sini Karane tetap mau memakannya karena Rentaro yang kini memaksa menyuapi Karane. Lalu karena kini Karane teringat dengan mimpinya semalam, di sini Karane tiba galau dengan perasaannya sendiri yang tidak bisa berkata jujur kepada orang lain. Yang mana di sini membuat Karane kepikiran bahwa dengan sifat tsunderenya ini malah membuat dirinya kalah imut dengan pacar yang lain. Tapi entah mengapa semakin dirinya cinta kepada Rentaro, Karane di sini malah semakin sulit untuk menghilangkan sifat tsunderenya ini. Lantas kini kita diperlihatkan Kusuri dan Iku yang kini mereka berdua tengah bermain sumo. Namun karena tenaga dari Iku di sini jauh lebih kuat, sehingga tentunya Kusuri di sini sangat mudah untuk dikalahkan. Lalu kini Kusuri berniat kembali ke wujud remajanya dengan meminum ramuan perubahan wujud. Namun karena yang Kusuri bawa kini adalah obat agar tidak tsundere, sehingga kini Kusuri pun harus menggunakan tekadnya saja agar dirinya kini bisa mengalahkan Iku. Karane yang tahu pun di sini berniat untuk mengambil obat dari Kusuri tersebut agar dirinya bisa menghilangkan sikap tsunderenya yang menyebalkan ini. Lalu saat ini tiba-tiba Kusuri terlempar tepat mengenai Karane karena Kusuri yang kalah tanding melawan Iku. Seketika Kusuri dan yang lainnya pun di sini mencoba menenangkan Karane agar emosi dari Karane saat ini tidaklah meledak-ledak. Namun entah mengapa tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan Karane yang kini dengan mudahnya memaafkan Kusuri. Dan ternyata Karane tadi benar-benar minum obat dari Kusuri agar dirinya bisa menghilangkan sikap tsunderenya. Yang mana di sini Karane terlihat lebih feminim sebab Karane di sini tidak marah-marah dan dirinya bisa lebih jujur dengan perasaannya. Seketika Rentaro dan yang lainnya pun di sini merasa sangat terkejut dengan perubahan drastis dari sifatnya Karane. Dan karena merasa penasaran sampai sejauh mana perubahan Karane, sehingga kini Kusuri berhasil menang melawan Karane dalam pertandingan sumo. Yang mana ternyata alasan Karane bisa kuat seperti biasanya karena meledaknya emosi dari Karane yang menjadi bahan bakar dalam kekuatannya. Dan karena saat ini Karane bersikap lebih feminim, sehingga membuatnya pun tidak sekuat biasanya. Hakari yang tahu pun di sini mencoba melindungi Karane yang kini hendak dibuat uji coba oleh pacar yang lain untuk mencoba mengetes seberapa feminimnya Karane saat ini. Namun sebenarnya di sini Hakari memang sengaja mendekati Karane sebab ia ingin mencoba menyentuh Karane versi feminim yang menurutnya saat ini terasa sangatlah nyaman. Lalu karena sebenarnya Karane sejak tadi ingin belajar merajut bersama Shizuka dan juga Kakure, sehingga Karane pun di sini meminta izin agar dirinya boleh belajar merajut bersama mereka. Dan dengan senang hati di sini Kakure akan mengajari Karane cara merajut dengan baik. Dan meskipun Karane versi feminim terlihat sangatlah imut, tapi di sini pacar Rentaro tentu kangen dengan Karane yang sebelumnya karena menurut mereka Karane yang tsundere jauh lebih imut daripada yang saat ini. Rentaro yang tahu pun di sini berniat untuk membuat ramuan baru agar mereka bisa mengembalikan Karane seperti sebelumnya. Tapi tak disangka di sini Karane menolak kembali seperti dulu karena sebenarnya ketika Karane dalam kondisi tsundere,
Karane selalu saja merasa risih dengan dirinya yang tidak bisa jujur dalam mengungkapkan isi hatinya. Rentaro yang tahu pun kini mengajak Karane pergi agar Karane kini bisa menenangkan dirinya bersama Rentaro. Dan saat bersama Rentaro, di sini akhirnya Karane bisa mengatakan perasaannya yang selama ini merasa senang ketika dirinya bergandengan tangan dengan Rentaro. Rentaro yang tahu pun tentu mengerti karena selama ini dirinya tentu paham dengan sifat dari pacar-pacarnya. Lantas kini Rentaro membawa Karane ke taman sekolah yang menjadi awal mula Rentaro dan Karane menjadi kekasih. Yang mana di sini Rentaro pun menjelaskan bahwa alasan dirinya ingin berpacaran dengan Karane sebab Rentaro sangat suka dengan sifat malu-malu kucing dari Karane. Tapi jika Karane memang ingin berubah menjadi seperti ini, maka Rentaro akan mendukung Karane dengan sepenuh hati. Namun jika alasan Karane berubah karena Karane yang benci dengan sifat tsunderenya, di sini dengan berat hati Rentaro tentu menolaknya sebab Rentaro sangat suka dengan Karane yang tsundere. Seketika Karane pun di sini merasa baper dan akhirnya Karane pun di sini mau kembali menjadi dirinya yang dulu sebab ia tidak ingin Rentaro sampai membenci dirinya. Hari pun semakin larut. Rupanya saat ini Kusuri sudah membuat obat penawar yang bisa mengembalikan sifat tsunderenya Karane. Dan karena Karane sudah menerima sifat tsunderenya lagi, sehingga membuat kini Karane pun mau untuk meminum obat tersebut. Namun setelah Karane meminumnya, rupanya obat tersebut tidak bekerja, sehingga Karane di sini masih belum bisa kembali menjadi tsundere lagi. Dan ternyata obat pertama yang diminum Karane tadi rupanya merupakan obat yang bisa menghilangkan beban tsundere dari Karane. Dan karena tadi beban tsunderenya Karane telah lepas semua, sehingga membuat obat yang diminum Karane saat ini tidaklah cukup untuk bisa mengembalikan beban tsundere dari Karane yang sangatlah besar. Seketika Rentaro dan yang lainnya pun di sini merasa terkejut dengan pernyataan yang baru saja dikatakan Kusuri. Namun di sini Rentaro akan tetap berjuang keras agar dirinya bisa menemukan cara untuk membuat Karane kembali lagi seperti dulu. Lantas di sini pacar Rentaro pun punya ide agar bisa membangkitkan sifat tsundere dari Karane dengan meminta Karane berakting sebagai karakter tsundere. Namun karena sifat feminim Karane saat ini sudah melekat kuat, sehingga membuat Karane pun di sini kesulitan ketika berakting sebagai karakter tsundere. Lantas karena kini sudah mulai larut, sehingga kini Karane pun sementara menginap di rumahnya Hahari malam ini. Yang mana alasan sebenarnya Hahari menawarkan Karane menginap di rumahnya karena ia akan merasa kegirangan ketika ada gadis imut tinggal di kamarnya. Lalu karena Rentaro tahu bahwa Hahari di sini ada niatan lain, sehingga Rentaro pun kini akan ikutan bermalam di sini agar Hahari tidak berbuat yang macam-macam kepada Karane. Dan pada akhirnya kini Rentaro, Hakari dan juga Karane tidur di kamarnya Hakari. Yang mana karena Rentaro di sini orangnya tidaklah aneh-aneh, sehingga Rentaro kini dipersilakan untuk tidur bersama di kamarnya Hakari. Lantas kini Rentaro mencoba membangkitkan sifat tsundere dari Karane dengan ia yang mencoba memuji kelebihan dari Karane. Yang mana biasanya ketika Karane dipuji oleh Rentaro, maka Karane akan menghajar Rentaro sebab ia merasa malu ketika dipuji oleh Rentaro. Namun ternyata cara tersebut belum berhasil karena Karane di sini malah merasa baper dan mencoba berterima kasih atas pujian dari Rentaro tersebut. Kemudian di sini Hakari mencoba meminta Rentaro untuk menggunakan cara yang agak vulgar dengan meminta Rentaro untuk mencoba menyentuh opainya Karane. Yang mana sebenarnya di sini Hakari hanya ingin untuk melihat sisi ecchi dari Rentaro. Tapi karena pada dasarnya Rentaro bukan orang yang ecchi, sehingga Rentaro kini membawa sarung tangan khusus yang tak bisa Rentaro rasakan ketika sedang bergerak. Yang intinya sarung tangan ini secara otomatis bisa bergerak tanpa Rentaro rasakan maupun Rentaro gerakkan. Hakari yang tahu pun di sini merasa kecewa karena bisa-bisanya Rentaro membawa barang aneh tersebut. Lalu ketika Rentaro mencoba menyentuh opainya Karane, di sini Karane pun malah merasa keenakan ketika opainya disentuh. Hakari yang tahu pun di sini malah merasa iri, sehingga kini ia pun meminta kepada Rentaro untuk melakukan hal tersebut juga kepada dirinya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Karane dan Hakari tengah mandi, di sini Karane pun tiba tersanjung sebab Hakari mengatakan bahwa dirinya akan berusaha untuk membuat Karane kembali lagi. Sebab Karane dulu pernah mencoba menolongnya dari jeratan ibunya yang kejam dulu. Tapi meski begitu, di sini Hakari juga tetap ingin memanfaatkan kesempatan ini
agar dirinya kini bisa meraba-raba Karane. Lalu di saat yang sama, kini kita diperlihatkan Hahari yang tengah jatuh pingsan karena ia yang tak tahan melihat hubungan anaknya dan juga Karane. Emang gak beres tante-tante satu ini. Dan sayangnya di episode ini kita tidak bisa melihat lagi Karane yang bersikap tsundere. Dan apakah nantinya Rentaro bisa menemukan cara agar Karane bisa kembali seperti sebelumnya lagi. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.